Assalamualaikum Pak Ivan. Waalaikumsalam, Bu Afi. Sehat Pak Ivan? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Pak Ivan, ini kan Pak Ivan mau melaksanakan coaching ya. Dan Oke, saya bertindak sebagai observas di sini. Saya mungkin perlu mendiskusikan sedikit tentang penilaian ya Pak Ivan ya. oke. Pak Ivan, untuk kegiatan ini saya ada kegiatan pra supervisi, kemudian observasi, dan juga pasca observasi nanti ada beberapa hal yang saya tanyakan Pak Ivan. Oke. Apakah nanti sudah dilakukan apa belum proses yang sesuai prinsip, misalnya tentang kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari praktik coaching yang dilakukan Pak Ivan. Nah, Oke. ini sebelum dimulai nih Pak Ivan, saya mau nanya nanti beberapa hal. Dan yang pertama yang saya tanyakan ke Pak Ivan ini, kompetensi coaching apa nih yang ingin Pak Ivan kembangkan? Baik, terima kasih Bu sebelumnya untuk pertanyaannya. Jadi, beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang antara lain di mana satu Bu, kemampuan untuk menjalin kemitraan dengan Guci. Kemudian yang kedua, kemampuan mendengarkan atau menyimak dengan rasa. Nah, kemudian yang ketiga, Bu, kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Kemudian yang mana dari ketiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan itu menempati skala 5, Bu, dari yang saya rasa itu, Bu. Kemudian itu ingin saya tingkatkan menjadi 8 atau sampai ke maksimal 10 seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ivan. Jadi bagian kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi yang mana nih Pak? Baik, untuk kompetensi dalam bentuk pertanyaan terbuka, Bu, atau yang berbobot pada Kuci, sehingga Kuci dapat dengan leluasa menyampaikan jawaban dan pendapatnya dengan menemukan solusi sesuai dengan alur tirta, Bu. Oke, eh, apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan Pak? Baik, jadi indikatornya ini nanti terjalinnya kemitraan, Bu, antara saya selaku coach dengan Bu Juliatin selaku Kuci, sehingga Bu Juliatin nanti bisa dengan nyaman, kemudian dengan leluasa menjawab pertanyaan dari saya, berhasil mengeluarkan potensi yang ada pada diri Bu Yuli selaku Kuci untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya nanti. Oke, terima kasih Pak Ivan. Untuk pra supervisi atau pra observasi saya kira sudah cukup. Monggo silahkan Pak Ivan melaksanakan praktik bersama Bu Yuli. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu untuk waktunya. Halo Bu Yuli, bagaimana kabarnya? Masih, Assalamualaikum Bu Yuli. masih di mute Bu. Suaranya. Dibuka dulu Bu Yuli mikrofonnya. Oke. Assalamualaikum Bu Yuli, Ulang. bagaimana kabarnya? Kan, alhamdulillah. Eh, Apa kabar, Pak Ivan? Alhamdulillah, kabar saya juga baik, Bu. Bu Yuli sendiri, bagaimana kabarnya hari ini? Agak kurang baik sih, Pak. Loh, ada apa ya, Bu? Kalau saya perhatikan, akhir-akhir ini Bu Yuli terlihat murung, tidak seceria biasanya ya, Bu, kalau di kelas. Mungkin bisa cerita Bu Yuli ada apa? Mungkin saya bisa membantunya. Nah, itu dia, Pak Ivan. Apa Pak Ivan ada waktu ya sekarang? Iya, Bu, enggak apa-apa. Hari ini mumpung kelas saya waktunya PJOK,
Jadi saya ada waktu sekitar 2 jam pelajaran. Kalau Bu Yuli ingin cerita atau ingin curhat dan saya bisa membantu, silakan Bu Yuli. Begini Pak Ivan, saya itu bingung sekali. Mau mulai dari mana ya ini ngobrolnya? Coba ini dulu Bu Yuli ceritakan apa yang dirasakan Bu Yuli saat ini, bagaimana? Gini Pak, saya itu bingung Pak. Minggu depan itu kan anak-anak udah waktunya penilaian akhir semester. Tapi ada satu siswa saya itu jarang sekali masuk sekolahnya Pak. Gimana Hmm, itu Pak? begitu ya Bu Yuli. Lalu bagaimana Bu Yuli? Mungkin bisa menceritakannya lebih lanjut terkait siswa itu tadi? Gini Pak, saya itu khawatir kalau dia itu nantinya kan sering nggak masuk Pak, otomatis dia akan ketinggalan pelajarannya. Oh iya, betul sekali Bu. Jadi menurut Bu Yuli, pembicaraan kita ini nanti bertujuan apa ya Bu sebelumnya? Ini Pak, saya tuh ingin curhat sama Pak Ivan. Ya sebenarnya agak malu juga sih karena Pak kok sebagai guru kok saya tuh merasa kenapa sampai siswa saya ini tuh nggak pernah masuk itu loh. Saya tuh ingin curhat sama Pak Ivan untuk mendapatkan solusi yang tepat atas permasalahan saya saat ini. Oh iya Bu, tidak apa-apa Bu. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dapat menemukan solusinya ya Bu, yang terbaik dari permasalahan yang Bu Yuli hadapi. Nggih, Pak. Gini Pak ya, terus terang, saya itu kepikiran terus sama satu siswa saya yang jarang masuk sekolah ini. Bagaimana tidak, dia itu sekarang masuk, besok pasti nggak masuk. Sekarang terus lusa masuk, besoknya lagi nggak masuk. Seperti itu, Pak. Oh, seperti itu ya Bu yang membuat Ibu murung ya. Kalau seperti itu Bu Yuli, mungkin Bu Yuli tahu hambatan apa yang membuat siswa Ibu itu tadi tidak masuk sekolah. Jadi begini, Pak. Siswa saya ini kalau di rumah ternyata dia itu diminta oleh ibunya untuk menjaga adiknya yang masih kecil, Pak, masih balita. Nah, jadi dia itu tidak bisa pergi ke sekolah, ya itu tadi alasannya karena dia diminta untuk jaga adiknya yang masih balita itu, Pak. Oh, seperti itu ya Bu. Lalu menurut Ibu bagaimana pendapat Bu Yuli dari hal itu Bu? Gini, Pak, saya itu kan sudah pernah ya melakukan home visit juga ke rumahnya Pak Ivan. Lah, pas saya home visit itu, ternyata memang betul, Pak. Ibunya itu enggak di rumah. Nah, si anak ini, murid saya ini, itu dia yang ngawasi adiknya yang masih balita itu. Nah, di situ terus saya gini, aduh, berarti memang dia ini sangat dibutuhkan di rumahnya untuk merawat si adik. Oh, kalau emang seperti itu, kasihan juga Bu ya murid Ibu. Kalau seperti itu Bu Yuli ya, mungkin Bu Yuli bisa tahu atau bagaimana cara untuk mengatasinya dari hal tersebut Bu Yuli. Menurut Bu Yuli bagaimana? Gimana ke kalau saya nemui orang tuanya lagi untuk mencoba membicarakan hal ini, gimana ya? Kalau bisa murid saya itu kan setiap hari itu bisa masuk. Meskipun dia harus bawa adiknya ke sekolah. Itu juga sebenarnya tidak jadi masalah sih buat saya, Pak. Hmm, begitu ya Bu. Apa bisa Bu ya belajar dengan membawa adik tanpa mengganggu teman-teman yang lainnya? Hmm, bisa ya, Pak ya, menurut saya. Nanti justru teman-temannya mungkin yang ikut heboh untuk bisa membantu menjaga adiknya itu. Seperti itu, Pak. Wah, itu ide bagus juga Bu Yuli. Selanjutnya Bu Yuli, bagaimana dengan tindak lanjut
yang akan Bu Yuli lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Iya Pak, saya akan segera menemui orang tuanya siswa itu untuk membicarakan dan berusaha memberikan materi kepada siswa saya itu secara daring juga. Mungkin seperti itu ya, supaya pelajaran-pelajaran yang tidak bisa diikutinya sebelumnya itu bisa, itu harapan saya Pak. Supaya bisa dipelajari di rumah, jadi saya kasih secara mandiri melalui daring. Kemudian eh mengirimkan materi-materi mungkin berupa rangkuman-rangkuman itu lewat WA seperti itu sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran, Pak Ivan. Wah, itu ide bagus sekali Bu Yuli untuk mengatasi agar murid Bu Yuli tidak ketinggalan pelajaran, bisa merangkumnya atau melakukan daring, luar biasa Bu Yuli. Namun Bu Yuli, untuk melakukan hal tersebut, Bu Yuli melibatkan atau membutuhkan bantuan siapa saja ya Bu Yuli? Tentu saja saya akan melibatkan anak-anak kelas 6, murid-murid saya, dan bekerja sama juga dengan orang tuanya. Wah, bagus sekali itu Bu Juli. Memang harus seperti itu Bu. Kita harus melibatkan anak-anak selaku temannya yang bisa pemahaman dan tentunya dengan orang tua. Nah, dari pembicaraan tadi kiranya sudah menemukan solusi Bu supaya siswa Ibu tadi tidak ketinggalan pelajaran. Iya, Pak. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhat saya ya, Pak Ivan. Paling tidak sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, sangat sangat membantu sekali Pak Ivan diskusi kita ini. Sharing dengan Pak Ivan memberikan saya ide, gagasan untuk mendapatkan solusi. Oke Bu, emang Bu Yuli hebat. Dari pembicaraan ini tadi, Bu Yuli juga sudah bisa menemukan solusinya. Tinggal bagaimana nanti Bu Yuli bisa menjalankan. Tetap semangat Bu Yuli, teriak seperti biasanya ya, dan jangan sungkan atau ragu jika ingin cerita lagi. Iya Pak, Alhamdulillah sekarang saya sudah agak lega Pak Ivan. Terima kasih ya Pak. Terima kasih sekali sudah sangat membantu. Assalamualaikum Pak Ivan. Oke, sama-sama Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Terima Pak Ivan, gimana? Alhamdulillah ya kegiatan coaching telah terlaksana dengan lancar sesuai dengan harapan. Ini Pak Ivan, saya lanjut pertanyaan saya ya Pak Ivan ya. Oke. Nah, tadi Pak Ivan sudah melaksanakan praktek coaching. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi Pak Ivan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik, terima kasih Bu Afi, izin menjawab. Jadi sudah ada kemitraan antara saya selaku coach dengan Bu Yuli selaku coaching, sehingga tadi sangat terlihat bahwa Bu Yuli bisa dengan nyaman, kemudian leluasa menjawab pertanyaan dari saya. Kemudian Bu Yuli juga berhasil mengeluarkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya tadi. Oke, jadi berdasarkan catatan saya nih Pak Ivan yang sejak tadi memperhatikan gitu ya, eh itu keterampilan yang tadi Pak Ivan mengatakan kompetensinya masih 4 gitu ya. Saya kira dalam praktik coaching ini tadi sangat pantas lah Pak Ivan ini memperoleh nilai 8 atau bahkan 9 gitu ya untuk skala yang dari 4 ke 9 dan itu luar biasa. Eh, Keren Pak Ivan. Dan Terima selanjutnya, kasih. kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan Pak Ivan? Baik, terima kasih Bu untuk penilaiannya. Kemudian selanjutnya ini kompetensi yang ingin saya
kembangkan itu memaksimalkan potensi dan kreatifnya, Bu. Oh ya, Seperti proses itu. kreatifnya ya. Oke. Kreatifnya, Nji. Oke, wah terima kasih Pak Ivan. Ini keren sekali. Dan ini proses coaching tadi saya lihat luar biasa, terjalin dengan lancar dan antara coach dan coachee itu sudah ada semacam chemistry begitu ya. Dan tadi sudah berjalan dengan baik. Coachee terlihat nyaman, terlihat leluasa ketika menyampaikan pendapatnya dan tadi coach juga menggali potensi sehingga coach bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya dengan alur cerita tadi. Dan saya lihat Pak Ivan selaku coach ini mengajukan pertanyaan terbuka dan berbobot dalam menggali potensi yang ada pada diri coach dan fokus pada bagaimana sih coach ini bisa menemukan solusi. Dan selanjutnya untuk tetap dalam keadaan presence ya, bahwa Pak Ivan selaku coach tadi benar-benar menyimak gitu ya, bahkan ketika melakukan coaching sepertinya Pak Ivan sudah punya catatan-catatan yang mau diajukan pertanyaannya atau mungkin sudah ada sudah ada gambaran sehingga tadi Pak Ivan tidak terlihat sebagai praktik gitu, tapi benar-benar seperti sudah melakukan coaching yang profesional begitu dan saya melihat Pak Ivan bisa memahami permasalahan dan Bu Yuli selaku coach tadi bisa menjadi menemukan solusinya dengan potensi dari Bu Yuli sendiri. Ini praktik coaching yang keren dan luar biasa. Terima kasih Pak Ivan, terima kasih Bu Yuli. Demikian tadi praktik coaching CGP Angkatan 7 dan saya selaku observer mengucapkan selamat atas praktiknya yang luar biasa dan terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.